Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Dia Yulistriani MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Pemasaran kelas B. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyaksikan materi yang telah disusun oleh kelompok 5 yang bertema Strategi Kreatif Komunikasi Pemasaran. Izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu dan disambung langsung penyampaian materi oleh teman-teman kelompok 5. Slide pertama itu ada pengertian dari strategi kreatif. Jadi, strategi kreatif merupakan suatu pendekatan dalam komunikasi pemasaran yang digunakan untuk merancang pesan agar menarik perhatian audiens, relevan dengan target pasar, serta mudah diingat oleh konsumen. Nah, strategi ini tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi produk, tetapi juga pada bagaimana pesan mampu membangun kedekatan emosional antara merek dan konsumen, sehingga komunikasi pemasaran itu menjadi lebih efektif. Adapun tujuan dari strategi kreatif sendiri, yaitu untuk menarik perhatian audiens, membangkitkan respon emosional, serta meningkatkan keterlibatan konsumen terhadap merek. Nah, melalui strategi kreatif yang tepat, perusahaan itu dapat membentuk persepsi positif di benak konsumen dan menyampaikan pesan pemasaran secara jelas dan lebih persuasif dibandingkan dengan pesaing. Berikutnya ada 3 tahapan dalam merumuskan strategi kreatif. Menurut Casali, 1992, terdapat 3 tahapan utama dalam merumuskan strategi kreatif. Untuk tahap pertama, yaitu pengumpulan dan persiapan informasi. Nah, pada tahap ini, tim kreatif mengumpulkan berbagai data penting yang berkaitan dengan rencana pemasaran dan komunikasi, karakteristik konsumen sasaran, informasi produk, kondisi persaingan pasar, hingga strategi media yang akan digunakan. Informasi tersebut menjadi dasar awal bagi tim kreatif untuk memahami kebutuhan komunikasi pemasaran secara menyeluruh. Untuk tahap kedua, yaitu proses pendalaman ide kreatif. Nah, setelah informasinya terkumpul, tim kreatif mulai membenamkan diri pada data yang ada untuk menentukan posisi produk serta tujuan pesan iklan yang ingin disampaikan. Pada tahap ini, ide kreatif menjadi inti dari keseluruhan proses karena melalui diskusi dan pertukaran gagasan, konsep komunikasi pemasaran mulai dibentuk agar pesan yang dihasilkan lebih menarik dan relevan bagi audiens. Untuk tahap ketiga atau yang terakhir yaitu presentasi konsep kreatif kepada iklan atau pengiklan. Jadi konsep yang telah dirancang kemudian itu dipresentasikan untuk memperoleh persetujuan sebelum iklannya diproduksi dan dipublikasikan melalui media yang telah ditentukan. Tahap ini penting karena memastikan bahwa strategi kreatif yang dibuat telah sesuai dengan tujuan pemasaran perusahaan. Oke, materi selanjutnya yaitu menyusun brief kreatif. Apa sih menyusun brief kreatif itu? Menyusun brief kreatif adalah proses pembuatan pedoman tertulis yang sistematis untuk mengarahkan tim kreatif dalam merancang dan menghasilkan iklan yang efektif. Jadi brief kreatif ini berisi tentang informasi penting mengenai tujuan komunikasi target audiens, pesan utama, serta strategi yang harus diikuti dalam pembuatan iklan. Menurut Terence Sim, brief kreatif ini yaitu pendekatan sistematis terhadap periklanan kreatif secara teori. Sangat masuk akal karena periklanan tidak hanya mengandalkan ide-ide kreatif semata, tapi harus didasarkan pada analisis yang mendalam terhadap merek, konsumen, dan persaingan. Jadi dengan demikian, brief kreatif ini menjadikan jembatan antara strategi pemasaran dan pelaksanaan ide kreatif. Strategi periklanan yang telah dirumuskan sebelumnya berfungsi apa? Berfungsi sebagai cetak biru atau peta jalan bagi seluruh aktivitas kreatif. Jadi setiap keputusan taktis yang diambil dalam proses pembuatan iklan harus sesuai dengan strategi tersebut. Dalam praktiknya ini, pekerja kreatif sering merasakan bahwa laporan riset pemasaran dan arahan strategi membatasi kebebasan mereka dalam berekspresi, namun periklanan pada dasarnya adalah kegiatan bisnis yang bertujuan untuk menjual produk atau jasa. Oleh karena itu, kreativitas ini tidak boleh dilepaskan dari tujuan bisnis. Jadi brief kreatif ini membantu memastikan bahwa kreativitas yang dihasilkan tetap relevan dan efektif.
Tanpa arahan yang jelas, iklan mungkin terlihat menarik, tetapi tidak mampu mempengaruhi konsumen atau meningkatkan penjualan. Karena dengan adanya brief kreatif ini, proses pembuatan iklan menjadi lebih terarah, fokus, dan memiliki tujuan yang jelas. Nah, ada tujuan utama penyusunan brief kreatif yang menghasilkan iklan yang mampu mempengaruhi konsumen. Iklan yang efektif tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga satu, membentuk harapan konsumen terhadap produk. Kedua, membangun sikap positif terhadap brand. Yang ketiga, yaitu mendorong terjadinya perilaku pada pembelian. Dengan kata lain, keberhasilan iklan ini diukur dari kemampuan mengubah sikap dan perilaku pada konsumen. Bukan hanya dari sisi kreativitasnya, tapi visualnya juga. Karena keunikannya itu perlu dalam periklanan. Untuk apa? Untuk membangun peminat pembeli atau peminat konsumen untuk membeli produk. Brief kreatif ini memiliki beberapa fungsi penting dalam proses periklanan. Yang pertama, sebagai pedoman kerja, memberikan arahan yang jelas kepada tim kreatif, seperti mengenai apa yang harus disampaikan dalam iklan tersebut. Yang kedua, sebagai penghubung strategi dan eksekusi. Jadi, penghubung hasil riset dan pemasaran dengan konsep yang kreatif yang akan dibuat. Yang ketiga, sebagai alat evaluasi, menjadi dasar untuk menilai apakah ide kreatif ini yang dihasilkan telah sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran strategi promosi kreatif dalam meningkatkan penjualan. Yang pertama itu jangkauan luas. Jadi jangkauan luas ini menjangkau segmen konsumen baru dan meningkatkan permintaan. Jika jangkauan kita luas, maka kita akan mendapatkan konsumen baru dan meningkatkan permintaan transaksi terhadap penjualan atau promosi kita. Terus yang kedua yaitu loyalitas. Jadi di loyalitas ini menstimulasi pembelian ulang dalam volume besar dan menjaga loyalitas konsumen kita. Terus yang ketiga ada keputusan pembelian, di mana keputusan pembelian ini memengaruhi psikologi konsumen. Jadi psikologisnya itu dipengaruhi terlebih dahulu agar si konsumen ini yakin untuk melakukan transaksi jual atau beli dalam promosi kita, seperti itu. Terus yang keempat yaitu strategi bersaing. Jadi strategi bersaing ini memperkuat posisi tawar perusahaan kita di hadapan para kompetitor atau pesaingnya. Jadi bisa melalui manajemen kreatif yang tepat atau efisien, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu tentang strategi promosi melalui iklan meraih penghargaan. Jadi bagaimana sih strategi promosi melalui iklan penghargaan itu? Jadi iklan yang berhasil meraih penghargaan bergengsi seperti Citra Pariwara memiliki daya tarik yang kuat biasanya bagi konsumen. Karena apa? Karena kreativitasnya yang sangat menonjol. Jadi strategi yang sering digunakan itu melibatkan unique selling proposition. Jadi bisa disebut USP yang dipadukan dengan unsur humor atau unsur gurauan lah, bercanda, humor lah, terutama pada iklan cetak. Nah, secara teknis iklan ini sering menggunakan visual picture window dengan headline yang menyentuh emosinya biasanya. Ya, baik emosinya itu secara lisan maupun kiasan. Nah, sementara itu biasanya pada iklan televisi itu menggunakan format slice of life atau potongan kehidupan sehari-hari. Jadi biasanya iklan TV itu kan sehari-harinya kita iklannya. Apa ya? Kehidupan kita sehari-hari itu dipromosikan, diiklankan kayak sirup seperti itu kan. Ya, kita mengendu sirup, membuat sirup seperti umumnya di kehidupan kita. Seperti itulah. Biasanya itu juga diberi sentuhan humor. Nah, untuk apa? Untuk membangun kedekatan emosional dan mempengaruhi keputusan si konsumen tersebut. Nah, terus selanjutnya ada strategi kreatif iklan melalui layanan televisi. Kalau sebelumnya di strategi iklan penghargaan ada 5, yaitu tentang menambah daya tarik kreativitas tinggi, kombinasi USP dan humor seperti yang saya sebutkan tadi. Terus ada visual picture window dan headline emosional dan lateral yang saya sebutkan tadi, dan format slice of life seperti itu yang saya sebutkan juga tadi. Nah, selanjutnya itu tentang strategi kreatif iklan melalui layanan televisi. Bagaimana sih strategi kreatif iklan melalui layanan televisi? Jadi media televisi itu memegang peranan penting dalam menciptakan persepsi baru yang memengaruhi psikologi konsumen. Jadi untuk tingkat keberhasilan iklan di televisi itu bergantung pada bahasanya dan pemilihan tokoh. Jadi ketika pemilihan tokoh dan bahasanya itu pas, maka konsumen itu tertarik gitu loh, tertarik. Jadi seperti itu. Biasanya itu menggunakan figur publik, selebriti, merupakan itu apa ya, strategi efektif untuk memikat audiens atau konsumen melalui cerita atau latar belakang yang relevan dengan konsep produknya. Jadi kan mampu untuk meningkatkan nilai jual secara signifikan, seperti itu. Terus selanjutnya ada strategi kreatif iklan melalui media sosial. Jadi ketika promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, jadi menawarkan efisiensi, kecepatan, dan jangkauan yang luas. Jadi strategi ini sangat mengandalkan kekuatan visual. Jadi seperti yang dilakukan pemerintah dalam mempromosikan pariwisata. Nah, ketika pemerintah mempromosikan pariwisata itu biasanya melalui
data foto dari berbagai provinsi dan kolaborasi dengan biasanya dengan ini para blogger-blogger, influencer-influencer, blog-blog itu yang sering mempromosikan pariwisata lah, seperti itu. Jadi ketika implementasi di media sosial itu fokus pada penciptaan awareness-nya. Jadi untuk penulisan caption yang menarik itu juga perlu ya, seperti itu. Terus selanjutnya ada strategi kreatif dalam menghadapi perubahan pasar. Jadi ketika perusahaan itu dituntut untuk dinamis dalam menyesuaikan strategi kreatif, jadi mereka itu harus berkembang melalui teknologi dan perubahan zaman. Jadi contoh nyatanya itu terlihat pada biasanya industri handphone. Jadi ketika industri handphone itu, mereka itu terus berinovasi mengikuti perubahan zaman, perubahan kebutuhan masyarakat yang ada di dunia ini. Jadi biasanya kondisi pasar yang fluktuatif itu memaksa pelaku usaha untuk memengaruhi strategi iklan mereka melalui promo-promo atau voucher-voucher besar lah seperti itu, atau iklan-iklan yang tertarik sehingga konsumen ini tertarik, seperti itulah. Jadi kita harus siap untuk strategi kreatif untuk menghadapi perubahan pasar, seperti itu. Yang pertama, gaya alternatif periklanan kreatif. Ini merupakan berbagai cara atau strategi penyajian pesan iklan yang dirancang secara berbeda untuk menciptakan daya tarik tertentu bagi audiens. Lalu, gaya ini tuh membantu perusahaan menyampaikan pesan secara lebih efektif dengan menyesuaikan karakter produk dengan tujuan komunikasi serta target pasar yang dituju. Pemilihan gaya iklan yang tepat sangat penting karena dengan gaya penyampaian pesan yang dapat mempengaruhi bagaimana konsumen memahami, mengingat, dan akhirnya memutuskan untuk membeli suatu produk. Lalu, jenis-jenis gaya alternatif periklanan kreatif ini yang pertama ada 5. Yang pertama ada generic style atau gaya umum, merupakan gaya iklan yang menyampaikan manfaat produk secara umum tanpa menonjolkan perbedaan khusus dibanding pesaing. Lalu iklan jenis ini biasanya digunakan untuk produk yang sudah dikenal luas oleh masyarakat atau produk kebutuhan sehari-hari. Tujuan utama gaya ini adalah mengingatkan konsumen tentang keberadaan produk serta manfaat dasar yang dimilikinya. Lalu yang kedua ada Unique Selling Proposition atau USP. Ini merupakan gaya periklanan yang menekankan keunikan produk yang benar-benar berbeda dari pesaing. Lalu dalam pendekatan ini, iklan harus mampu menunjukkan alasan spesifiknya, mengapa konsumen harus memilih produk tersebut. Lalu USP biasanya berkaitan dengan fitur khusus, teknologi tertentu, kualitas unggul, atau manfaat eksklusif yang tidak dimiliki oleh produk lain. Strategi ini sangat efektif dalam pasar yang kompetitif karena membantu merek tampil berbeda dengan mudah dan diingat. Lalu yang ketiga ada brand image style atau gaya citra merek. Berbeda dengan USP yang fokus pada fitur produk, brand image style lebih menekankan pada pembentukan citra atau kepribadian merek. Iklan tidak hanya menjual produk, tetapi juga gaya hidup, nilai, dan identitas tertentu. Gaya ini sering digunakan pada produk fashion, parfum, kendaraan, atau produk premium yang keputusan pembeliannya dipengaruhi oleh faktor emosional dan simbol sosial. Konsumen membeli bukan hanya karena fungsi produk, tetapi karena citra yang melekat pada merek tersebut. Lalu selanjutnya ada positioning style atau gaya positioning. Positioning style bertujuan menempatkan merek pada posisi tertentu dalam pikirannya konsumen dibandingkan pesaing. Posisi tersebut dapat berupa harga terjangkau, kualitas premium, kemudahan penggunaan, keamanan, atau segmentasi penggunaan tertentu. Iklan dengan gaya positioning membantu konsumen memahami dengan cepat siapa target pengguna, produk, dan manfaat utama yang ditawarkan. Lalu, strategi ini tuh sangat penting dalam pasar yang memiliki banyak pilihan produk yang serupa. Lalu yang kelima ada resonance style atau gaya resonansi. Resonance style berusaha menciptakan hubungan antara pesan iklan dengan pengalaman nyata yang pernah dialami oleh konsumen. Biasanya, iklan ini menampilkan situasi kehidupan sehari-hari yang terasa dekat dan relevan dengan audiens. Pendekatan ini membantu konsumen merasa bahwa produk tersebut memahami kebutuhan dan kehidupan mereka. Akibatnya, pesan iklan menjadi lebih mudah diterima karena terasa alami dan tidak memaksa. Selanjutnya ada desain kreatif. Desain kreatif merupakan salah satu tahapan penting dalam proses komunikasi pemasaran, khususnya pada kegiatan periklanan dan promosi. Desain kreatif tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai sarana strategis untuk menyampaikan pesan pemasaran secara efektif kepada target audiens. Lalu melalui desain kreatif, ide dan konsep komunikasi diubah menjadi bentuk visual yang mampu menarik perhatian, membangun pemahaman, serta mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Lalu secara konseptual, desain kreatif ini tuh proses mengombinasikan berbagai unsur komunikasi seperti visual, teks, warna, dan tata letak menjadi satu kesatuan pesan yang komunikatif dan persuasif. Desain yang baik harus mampu menyampaikan pesan secara jelas dalam waktu singkat karena audiens umumnya memiliki keterbatasan perhatian terhadap suatu iklan atau media promosi.
Oleh karena itu, kreativitas menjadi faktor utama agar pesan dapat menonjol di tengah banyaknya informasi yang diterima oleh konsumen. Lalu ada penerapan desain yang memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama adalah menarik perhatian audiens melalui tampilan visual yang unik dan berbeda. Lalu kedua, membantu audiens memahami pesan yang disampaikan secara cepat dan mudah. Lalu yang ketiga, memperkuat identitas merek sehingga konsumen dapat mengenali karakter suatu produk atau perusahaan. Lalu yang keempat, mendorong terbentuknya minat dan keinginan konsumen terhadap produk yang telah ditawarkan. Selanjutnya ada desain kreatif yang dibangun oleh beberapa unsur penting. Lalu pada unsur ini tuh seperti visual atau gambaran berperan sebagai daya tarik utama yang mampu menyampaikan pesan secara simbolik. Teks atau copywriting digunakan untuk memperjelas informasi secara singkat namun bermakna. Warna memiliki fungsi tugas psikologis karena dapat menciptakan emosi tertentu pada audiens seperti rasa percaya, semangat, atau kenyamanan. Selain itu, tipografi menentukan keterbatasan pesan sekaligus memperkuat karakter merek. Sedangkan tata letak atau layout berfungsi mengatur keseimbangan dan fokus perhatian agar informasi disampaikan secara sistematis. Nah, selanjutnya di sini ada hubungan strategi kreatif dengan IMC. Nah, strategi kreatif ini tidak dapat berdiri sendiri dalam praktik komunikasi pemasaran modern. Nah, agar pesan kreatif benar-benar efektif, menarik perhatian, dan mampu mengubah perilaku konsumen, strategi tersebut itu harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih besar dan terintegrasi, yaitu Integrated Marketing Communication, atau komunikasi pemasaran terpadu. Nah, selanjutnya di sini ada konsep IMC sebagai payung strategi kreatif, Integrated Marketing Communication, atau IMC, atau komunikasi pemasaran terpadu, merupakan konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengintegrasikan berbagai elemen promosi dan kegiatan pemasaran secara holistik untuk menyampaikan pesan yang konsisten, jelas, dan persuasif kepada pelanggan serta calon pelanggan. Nah, menurut Sriwijaya Widjastuti tahun 2017, IMC ini didefinisikan sebagai upaya koordinasi dari berbagai elemen promosi seperti iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat atau public relation, penjualan personal, pemasaran langsung, sponsorship, publisitas, event marketing, serta pemasaran interaktif agar bekerja secara sinergis dalam satu kerangka terpadu. Nah, IMC ini berfungsi sebagai payung atau kerangka komprehensif yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan komunikasi pemasaran di bawah satu strategi holistik sehingga menghindari pesan yang bertentangan, memperkuat citra merek, membangun ekuitas merek, dan memaksimalkan dampak dengan biaya yang relatif rendah. Konsep utama IMC mencakup beberapa elemen kunci yang menjadikannya sebagai payung strategis. Yang pertama yaitu orientasi pelanggan, di mana IMC ini dimulai dari pemahaman mendalam tentang kebutuhan, perilaku, dan aspirasi konsumen melalui segmentasi pasar seperti geografis, demografis, psikologis, dan behavioral, serta menggunakan database dan CRM untuk hubungan jangka panjang. Selanjutnya yang kedua yaitu konsistensi pesan, yang memastikan pesan intended dan unintended tetap seragam di semua saluran kontak sehingga menghindari kebingungan dan memperkuat kepercayaan serta loyalitas pelanggan. Yang ketiga sinergi, di mana integrasi elemen promosi ini menghasilkan efek yang lebih besar daripada penjumlahan bagian-bagian secara terpisah, menciptakan dampak yang maksimal melalui koordinasi lintas fungsional. Yang keempat, interaktivitas, yang menekankan komunikasi dua arah melalui umpan balik, dialog, dan teknologi seperti internet serta viral marketing. Yang kelima, pendekatan holistik, yang mengintegrasikan IMC dengan bauran pemasaran secara keseluruhan, termasuk internal marketing, relation marketing, dan evaluasi berkelanjutan. Selanjutnya yaitu konsistensi pesan kreatif di berbagai saluran. Nah, konsistensi pesan kreatif ini merupakan salah satu hal penting dalam integrated marketing communication. Artinya, pesan yang sampai ke pelanggan itu harus sama dan tidak saling bertentangan. Apapun salurannya, entah itu iklan di TV, postingan di Instagram, promo di toko, berita di media, email, atau bahkan obrolan dengan sales langsung. Nah, kalau pesannya konsisten, pelanggan itu tidak akan bingung. Mereka jadi lebih mudah mengenali dan mengingat merek kita. Sebaliknya, kalau pesan di satu tempat itu berbeda jauh dengan tempat lain, misalnya iklan di TV terlihat mewah, tapi di Instagram malah terkesan murahan. Nah, citra merek itu bisa rusak, kepercayaan pelanggan bisa menurun, dan usaha promosi jadi sia-sia. Nah, konsistensi inilah yang bikin merek itu terlihat kredibel dan bisa dipercaya dalam jangka panjang. Makanya semua yang direncanakan, mulai dari pesan utama, big idea, positioning, itu harus selaras dengan apa yang terlihat secara tidak sengaja seperti gaya, bahasa, warna, logo, foto, nada bicara, sampai cara sales menyampaikannya kepada pelanggan. Konsistensi pesan kreatif punya manfaat besar. Pertama, kalau pesan di semua tempat, iklan, media sosial, kemasan toko itu selalu sama, orang jadi lebih percaya sama mereknya. Kedua, konsumen jadi jarang curiga atau ragu karena tidak ada pesan yang saling bertolak belakang. Ketiga, biayanya itu lebih hemat karena tidak perlu membuat banyak versi berbeda untuk memperbaiki kekacauan akibat pesan yang berbeda-beda. Nah, di zaman sekarang tuh banyak orang yang pakai channel sekaligus seperti Instagram, TikTok, TV, website, dan WhatsApp. Kalau pesannya tidak seragam malah membuat bingung, akhirnya kepercayaan tuh bisa menurun. Oleh karena itu, strategi kreatif dalam IMC ini harus dirancang sejak awal supaya semua elemen seperti judul, kalimat, gambar, warna, gaya bahasa selalu mendukung satu cerita dan satu posisi merek yang sama. Hasilnya, merek jadi lebih kuat diingatan orang, ekuitas merek naik, dan pelanggan merasa pengalaman nyaman serta mulus dimanapun mereka bertemu merek itu.
Selanjutnya, ada peran kreativitas dalam integrasi bauran promosi. Nah, kreativitas ini tidak hanya terbatas pada pengalaman pesan iklan yang menarik, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung strategis antara elemen-elemen bauran promosi seperti periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, pemasaran langsung, serta bentuk komunikasi tambahan seperti sponsorship, event marketing, dan publisitas. Integrasi bauran promosi ini memerlukan koordinasi lintas elemen agar pesan kreatif tetap konsisten, sehingga kreativitas menjadi alat untuk menciptakan pengalaman merek yang seamless dan memperkuat positioning merek di benak konsumen. Nah, peran kreativitas dalam integrasi ini terwujud melalui beberapa mekanisme utama. Yang pertama, kreativitas memungkinkan pengembangan big idea atau konsep kreatif utama yang dapat dieksekusi secara fleksibel di berbagai saluran promosi. Misalnya, ide yang sama diterjemahkan menjadi iklan televisi yang emosional, promo diskon yang menarik, serta secara visual, konten PR yang storytelling, serta interaksi personal selling yang persuasif. Yang kedua, kreativitas mendukung sinergi antar elemen dengan menciptakan elemen kreatif bersama seperti tagline, visual branding, warna korporat, atau narasi merek yang diterapkan secara seragam sehingga setiap kontak dengan pelanggan memperkuat pesan yang sama. Yang ketiga, kreativitas membantu mengatasi keterbatasan masing-masing elemen promosi. Misalnya, iklan yang kreatif dapat membangun awareness dan image, sementara promosi penjualan kreatif mendorong trial dan pembelian langsung. Dan PR kreatif ini membangun kredibilitas melalui cerita autentik. Semua terintegrasi untuk mencapai tujuan bersama seperti peningkatan penjualan, loyalitas, dan ekuitas merek. Selanjutnya ada studi kasus berkilau di dunia digital. Strategi komunikasi persuasif iklan Scarlett Whitening di Instagram. Latar belakang Scarlett Whitening ini perkembangan media sosial khususnya Instagram telah mengubah pola komunikasi pemasaran dari konvensional menjadi digital dan interaktif. Scarlett Whitening ini sebagai brand skincare lokal memanfaatkan Instagram sebagai media utama promosi dengan mengandalkan strategi komunikasi persuasif. Nah, brand ini dikenal luas di kalangan remaja dan mahasiswa. Karena apa? Karena harganya terjangkau, variasi produk seperti skincare, body care, dan hair care. Jadi serta strategi endorsement melalui influencer. Strategi ini bertujuan membangun persepsi positif dan mendorong keputusan pembelian pada konsumen. Nah, selanjutnya, strategi komunikasi persuasif ini biasanya digunakan berdasarkan hasil penelitian, yaitu strategi yang diterapkan yang pertama, pemanfaatan influencer. Jadi Scarlett ini bekerja sama dengan influencer untuk apa? Untuk membangun kredibilitas produk agar produk ini dikenal banyak orang. Influencer ini menggunakan pendekatan persuasif dengan cara menjelaskan manfaat produk secara rinci, memberikan testimoni penggunaan, menggunakan bahasa ajakan seperti ayo wajib banget dicoba Scarlett Whitening ini. Terus menekan harga terjangkau dan kualitas yang kandungannya sangat-sangat bermanfaat untuk kulit remaja pada saat ini. Sesuai dengan konsep AIDCA, yang dimana AIDCA ini attention, yaitu menarik perhatian melalui visual yang menarik. Yang kedua ada interest, membangun minat lewat review dan research, menumbuhkan keinginan untuk mencoba. Dan conviction, yaitu meyakinkan dengan bukti atau testimoni. Dan action, yaitu mendorong suatu konsumen untuk membeli produk Scarlett Whitening. Ada juga brand positioning, yaitu di mana Scarlett Whitening ini memposisikan diri sebagai skincare lokal yang berkualitas, harganya terjangkau untuk anak muda, produk dengan kemasan menarik dan modern. Positioning ini memperkuat citra brand di benak konsumen dan meningkatkan daya saing di pasar skincare. Jadi, penerapan teori harapan pada bahasa atau penelitian ini menggunakan teori harapan bahasa yang menjelaskan bahwa efektivitas persuasi yang dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh harapan yang dimana konsumen percaya bahwa menggunakan produk akan memberikan hasil tertentu seperti contohnya kulit cerah, sehat, dan bebas dari jerawat. Nah, selanjutnya yaitu ada valensi. Valensi ini nilai hasil yang dirasakan pada konsumen. Jadi jika hasil sesuai harapan yaitu valensinya positif, jika tidak cocok yaitu valensinya negatif. Di sini ada faktor keberhasilan brand bisa dilihat dari beberapa hal seperti harga yang kompetitif, harga produk yang sangat terjangkau bagi mahasiswa atau remaja dimulai dari 75.000. Nah, konten kreatif seperti iklan yang menampilkan permasalahan kulit sekaligus solusinya. Dari segi kredibilitas, keamanan produk itu sudah terjamin, sudah BPOM, dan dari segi brand positioning, brand itu sudah dikenal sebagai solusi skincare lokal yang bervariasi. Nah, kesimpulan dari studi kasus ini yaitu strategi kolaborasi dengan influencer dan komunikasi langsung di Instagram berdampak signifikan. Nah, kombinasi fungsi produk, harga murah, dan konten menarik adalah kunci popularitas brand. Responsivitas terhadap umpan balik konsumen membantu brand ini akan tetap eksis.